tujuan ini dirubah, malah berbalik minta kepada penghuni kubur, maka ini ziarah yang bid'ah, bahkan ziarah yang syirik. Sesungguhnya penghuni kubur sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena ziarah kubur. Tapi mengkeramatkan kubur, mengatakan kubur yang barokah, nggak ada dalilnya. Nggak ada di muka bumi kubur yang barokah. Orang datang ke sana kemudian sampai minta-minta nangis, ini syirik. Harus dilarang dan dijelaskan kepada umat. Kita nggak boleh biarkan, justru kita sayang kepada mereka. Ketika ada orang berbuat bid'ah, melakukan perbuatan bid'ah yang nggak ada contohnya, Alang Arsenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel kami. Mudah-mudahan kita senantiasa menebarkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung dan men-subscribe channel kami. Jazakumullah asal jaza. Dan bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, baru bergabung, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, share ke tab sosial media Anda, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Ziarah kubur oleh orang-orang Wahabi ini dikatakan syirik, ya, dikatakan meminta-minta kepada orang yang mati, kemudian dianggap menyembah kuburan. Berikut ini videonya. Tujuan ini dirubah, malah berbalik minta kepada penghuni kubur, maka ini ziarah yang bid'ah, bahkan ziarah yang syirik. Sesungguhnya penghuni kubur sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena ziarah kubur. Tapi mengkeramatkan kubur, mengatakan kubur itu barokah, nggak ada dalilnya. Nggak ada di muka bumi kubur yang barokah. Orang datang ke sana kemudian sampai minta-minta nangis, ini syirik. Harus dilarang dan dijelaskan kepada umat. Kita nggak boleh biarkan, justru kita sayang kepada mereka. Ketika ada orang berbuat beda, melakukan perbuatan beda yang nggak ada contoh Nabi, kita jelas. Alang Arsenal. Sebetulnya ziarah kubur itu dalilnya banyak, ya, ada. Cuman mereka saja yang kurang baca. Mereka cuman hafal satu dua hadis sudah keluar bid'ah kemana-mana. Ilmunya sedikit, ya, daripada banyak, lebih banyak ngomongnya, ya. Tong kosong nyaring bunyinya. Baiklah, mari kita simak penjelasan tentang ziarah kubur ini dari Ustadz Nuruddin. Mari kita simak bersama-sama. Salah kita di Abdul. Kita baca aja, ambil semua. Saya bawa air di sini kita lihat. Itu Anwarul Haq Salah ala Sayyidil Khalq, ada di internet. Saya ambil ke rumah, dibaca di kamar, saya baca. Ya Allah, itu pengalaman rohani seorang security, dunia seorang security. Seorang security nggak punya pekerjaan apa-apa. Dia kan jaga sebuah pos gitu kira-kira. Kan kalau jaga malam nggak ngapa-ngapain tuh. Daripada nganggur, kata ya saya sholawat aja yang banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kata dalam semalam itu berapa? 10.000, 14.000 sholawatnya itu. Ya Allah, ya Karim. Itu dia kisahkan, itu kisahnya. Tahu yang dia alami apa ketika baca sholawat? Bukannya musyrik, bukannya musyrik. Yang ada semakin dekat dengan Tuhannya. Tahu nggak apa yang dialami oleh orang itu? Dia bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mencium keningnya. Laqad raditu anka ya fulan. Itu sudah ridho kepada wahai fulan. Allah berikan ilham kepada orang ini menulis kitab sholawat, padahal dia nggak pernah belajar di fakultas bahasa Arab dimanapun. Nabi menulis kitab tentang sholawat para Nabi, gubahan sholawatnya. Suatu ketika dikasih ke profesor fakultas bahasa Arab, kitabnya beliau ini. Dikasih profesor bahasa Arab, mereka terkaget-kaget. Dari mana bisa kayak itu? Bahasa dengan sehingga sedahsyat ini. Ya dari ilham dari Tuhan ya, dengan
terus memberikan diri kepada Nabi, dapatkan ilham dari Tuhannya, dia seperti itu. Di kemudian hari saudara, orang ini jadi apa? Jadi wali besar. Punya yayasan, punya jasanya luar biasa. Jadi orang alim beneran. Jadi orang alim itu dia security itu. Coba lihat, Nabi Muhammad itu kalau sudah dekati orang yang paling hina sekalipun bisa jadi mulia. Jadi security nggak hina ya. Security nggak hina. Saya ingin mengatakan bahwa profesi yang kadang dianggap sepele sama sebagian orang itu, kalau Anda dekat dengan Nabi Anda mulia. Dan ada wali-wali yang kayak begitu, nggak kelihatan. Dulu saya itu pernah bilang, saya pernah melihat ada orang soleh katanya, ini sudah seorang wali, tapi seorang security, penjaga bawah, penjaga apartemen. Tahu bagaimana mengetahui seorang wali itu? Dia punya kecintaan mendalam kepada nabinya, kecintaan mendalam kepada Allahnya, kepada Tuhannya. Dan itu yang mengetahui wali itu hanya wali juga, ya kan? Ada vibes tertentu gitu yang dirasakan. Orang kayak kita mah nggak bakal bisa. Lihat saudara, saya setelah baca buku itu penasaran, pengen tahu gitu loh, pengalaman spiritual apa yang akan saya dapat kalau saya selalu kayak begitu. Saya analis. Saya motivasi. Saya pengen hidup Anda berubah kayak gitu. Bahwa apa yang saya rasakan, pengalaman saya spiritual saya, kalau disyukurin, kalau mau pergi kuliah 1 jam di bis kan, kalau bayi 2 jam lumayan, bisa 2.000, bisa 4.000 gitu kan, pulang dari sana salawat, baca buku sambil salawat gitu. Baru sebelah sini. Saya rasakan Bapak, tidak ada beban, terus semuanya nggak ada beban hidup sama sekali. Rasanya sejuk dan tenang batin itu. Rasanya kalau mau ibadah itu rasanya enteng, kalau maksiat rasanya susah. Kalau kita kebalikannya kan, ibadah susah, maksiat gampang, betul nggak? Karena iman kita lemah. Orang kalau imannya kuat begitu, ibadah enteng, mau maksiat susah. Seolah-olah kalau kita bingung itu ada kayak ada bisikan, udah kamu jangan bingung ini yang itu. Dia punya gayat dalam hidup. Karena Nabi itu masih ada. Nabi itu membimbing umatnya yang mau dibimbing. Ya, dengan apa? Dengan rohnya. Roh Nabi itu tidak berbeda dengan waktu dan tempat. Ada umat Nabi di Australia, ada di Inggris, ada di Indonesia. Semuanya umat Nabi dibimbing. Kalau Anda dekat dengan Nabi Anda, itu yang saya rasakan. Setelah itu baru saya ketemu sama seorang guru. Dulu saya pengen tahu guru yang kira-kira layak saya jadikan pegangan gitu. Kalau saya lagi bingung, subhanallah, saya minta sama Allah ditujukan kepada saya guru yang benar-benar bisa saya jadikan pedoman dalam hidup saya. Dalam suatu malam saya bermimpi ketemu orang itu. Dalam mimpi itu kemudian beliau menggunakan baju putih. Kemudian beliau membacakan sebuah kitab. Saya duduk di hadapan beliau membacakan kitab itu. Gurunya itu namanya Syekh Yusuf Jabar, ulama besar di Al-Azhar. Anda mungkin sebagian Anda tahu. Subhanallah, di hari Jumat tanpa saya rencanakan, waktu itu saya kok bisa pas pakai baju putih. Selesai sholat asar, beliau selesai sholat baca wiridan. Maulana sebagai saya bercerita gitu ya. Ini kata beliau itu, ada kitabul aurat. Dikasih buku wiridan tarekat beliau itu, ini katanya amalin ini. Wallahi fiha kulul asrar. Di dalam kitab ini ada sekian banyak rahasia-rahasia, kamu amalin aja. Seperti ini saya dapat tuh, gara-gara saya banyak berdoa sama Nabi. Jadi saya berbicara, hati saya tenang, sejuk, melihat masalah itu semuanya kecil sekecil-kecilnya. Gak ada kayak gak meaningless dunia itu kayaknya. Susah digambarkan kalau perasaan itu kan. Nah, makanya saya berwasiat kepada Anda yang kebingungan, dan merasa hatinya gelisah, kecewa berlebih kepada Anda. Banyak membaca sholawat, nanti lihat hasilnya. Gak usah omongin ke saya, rasain aja. Orang yang mendekat, orang yang mendekat dengan Nabi pasti akan dekat dengan Allah. Kalau kita tanpa melalui Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Quran mengajarkan begitu. Jadi sebagai perantara kita, ingat menjadikan Nabi sebagai perantara tidak musyrik, karena kita tidak mempertuhan Nabi Muhammad. Kecuali kalau ada mempertuhan, suka ada orang menyamakan kayak orang jahiliyah katanya, menjadikan patung-patung sebagai perantara menuju Allah, ya enggak? Atu beda kehed eta mah. Dia mah menjadikan patung sebagai Tuhan. Ya iya kan, orang jahiliyah itu menjadikan patung sebagai perantara sekaligus itu Tuhan. Manat, Lata, Uzza itu Tuhan. Orang Islam kalau pergi ke kuburan para wali berdoa, doanya sama Allah, bukan sama wali. Doanya sama Allah. Terus kenapa berwasilah dengan para? Ya emang kenapa? Dia orang soleh, kita harapkan menjadi perantara kita menuju Allah. Tuhan kita sama. Gak ada orang Islam Anda tanya ziarah itu mau kemanapun, Anda menyembah kuburan ini apa enggak? Gak ada yang menyembah kuburan kan? Ada penyembah kuburan sini semuanya? Gak ada kan? Gak ada. Itu hanya waham, hanya ilusi mereka saja. Orang-orang ziarah kubur bertawassul itu disangkanya musyrik.
Ya musyrik kalau kita menyekutukan mereka, kalau kita menganggap mereka sebagai Tuhan. Dan nggak ada orang yang mengatakan begitu. Umatnya Nabi Muhammad itu dijaga dari kemusyrikan. Secara umum ya, secara umum jaga kemusyrikan. Nabi itu tidak khawatir. Tahu dalam hadis Nabi mengatakan apa? Wallahi masyriku akhafu alaikum. Demi Allah aku tidak mengkhawatirkan kemusyrikan kepada kalian. Tahu yang dikhawatirkan Nabi itu apa? Ad-dunya antana fasufiya. Yang aku khawatirkan itu dunia. Kalian berlomba-lomba, saling bersengketa, saling sikut gara-gara dunia itu. Terjadi nggak sekarang? Bagus. Jangan dibalik beragama itu. Yang Nabi takutin, dihindari. Yang Nabi nggak takut, nggak usah takut gitu loh. Takut saya orang Islam terjatuh dalam kemusyrikan, nggak usah takut. Nabi aja nggak khawatir. Anda siapa? Nabi nggak khawatir umatnya musyrik. Dia khawatir umatnya bersengketa gara-gara dunia, dan itu yang terjadi. Dan itu yang jadi tipu dan saya kira cukupkan demikian ya. Mudah-mudahan diskusi dan pengajian ini bermanfaat sebagai bekal kita beragama. Mudah-mudahan suatu saat tadi kita dipertemukan di lain kesempatan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kami sampaikan ya, dan komentar ini ada manfaatnya bagi kita bersama, umumnya bagi pemirsa kaum muslimin dan muslimat. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.